Halo Bu Senang Bu Retno, Retno lagi. senang ketemu lagi. Iya, senang sekali. Shalom Bu Retno. Shalom, selamat Salam pagi Abuna. Bunda. Halo Bu Retno. Salam jumpa lagi. Shalom. Senang sekali bisa ketemu lagi. Lihat Mbak Bu Retno Iya, kelihatan lagi. Wah, puji Tuhan. Shalom Mama Halo Bu, Leli. Bu Terima kasih ya Eli. Shalom. Bunda. Iya, sama-sama. Senang banget ya kita semua Bapak Ibu ya. Juga selamat pagi untuk Kak Buni Kartika, Bu Femi, Bu Rika, Bu Lingga, Bu Sekar sama Pak Mardani ini kayaknya lagi dalam perjalanan nih kayaknya. Iya, gelap-gelap. Wah, luar biasa. Ya, kiranya perjalanannya tetap baik dan lancar juga untuk Bu Sinai, juga untuk Bu Lingga. Shalom Bu Lingga, Bu Acen, Iya, Bu Debi, Bu Dora Gunawan, Ibu Dum masih Bu Rian. Shalom Bu, Pak Hendri dan juga Bu Risma, Bu Susilawati. Ya, baru saja bergabung Bu Lani sama Bu Irma. Nah, Bu Retno, gimana Bu Retno? Ya, Pengalaman beberapa hari ini ada sesuatu yang mungkin mau bisa dibagikan barangkali. puji Tuhan atas dukungan doa Bunda Buni, Bapak Ibu semua, saya boleh bisa bergabung lagi. Sudah sehat lagi. Saya mengucap syukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. puji Ya, Tuhan. bagaimana harapan Bu Retno, demikian juga lah pengharapan kami juga. Senang sekali kalau bisa lihat semuanya bisa berkumpul seperti ini. Ya, dalam Ya, keadaan baik dan sehat, semuanya bersuka cita. Gak ada yang lebih penting daripada itu ya, mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin, amin, Karena Allah amin, kita Allah yang amin. amin. menyertai ya, Allah yang Immanuel. Amin. Baik, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita segera satu hati, kita mau mulai BW kita mau berdoa sama-sama, kita mau sepakat ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah Roh Kudus, Allah penyembuh, Allah yang maha kuasa, Allah yang menganugerahkan keselamatan, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang percaya. Setiap manusia yang mau percaya ditebus dosa dan kesalahannya, ditebus sakit penyakitnya, ditebus segala masa lalunya dan segala masa kekelamannya, agar mengalami kebangkitan dalam Kristus dan mengalami promosi di dalam segala aspek kehidupannya. Menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan pernah turun. Sama dengan bagaimana Yesus Kristus bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Demikianlah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau datang kepada Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penolong dan Allah dalam kehidupannya. Untuk itu kami semua bersepakat dan bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh melihat saudari dan sahabat kami terkasih Ibu Retno terlihat kembali, berkumpul kembali. Kami mau menyatakan bahwa apa yang kau izinkan terjadi itu semua adalah rencana Tuhan yang pasti baik adanya. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi Ibu Retno. Tuhan memberikan kepada kami juga sukacita bagaimana kami boleh melihat karyamu bekerja secara nyata. Untuk itu kami mau berdoa ya Tuhan Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hanya kepada tangan Tuhan Yesus juga kami menyerahkan perjalanan Pak Mardani dan Ibu Sekar, supaya tetap aman, sejahtera, dijauhkan dari segala gangguan, kecelakaan, maut, tertabrak ataupun ditabrak. Tapi keselamatan daripada mula boleh mereka rasakan dan mereka terima. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan dan merayakan kebesaran-Mu. Kami mau menyanyi untuk Tuhan karena Engkau telah berbuat baik bagiku.
Mazmur 13 ayat ke-6. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan sekali lagi ya atas bagaimana penyertaan dan kasih setia Tuhan boleh kita lihat dan kita rasakan. Baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah untuk itu kita mau sama-sama nyanyi bagi Tuhan di tempat kita masing-masing. Ya, saya mohon izin saya bantu untuk mute dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan pujian apa yang akan kita naikkan pada kali ini? Nah, ini dia pujiannya Bapak Ibu ya. Pujian yang bisa kita naikkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang pasti selamat datang di BW. Loyang. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan, sebab ku rindu menyenangkan-Mu. Kau Yesus juru selamatku. Haleluya, ku sembah, ku tinggikan Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan sambil katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami dapat menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap bersyukur selama Engkau masih ada di dalam kami, dan kekuatan itu masih dapat kami terima. Karena kalau kami bisa, itu semua oleh karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus
kami boleh percaya dan mengucap syukur. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, buat kami mengerti dan melakukan sesuatu yang lebih dahsyat dari yang pernah kami lakukan bersama dengan Tuhan hari-hari yang lalu. Untuk hari ini kami percaya kemenangan baru telah Kau sediakan, mujizat baru telah Kau sediakan, berkat-berkat baru yang berkelimpahan telah Kau sediakan, dan kami siap menerima itu semua. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau lanjut langsung ya, kita buka. Kalau yang di jalan seperti Pak Mardani sama Bu Sekar, nggak apa-apa kalau nggak sempat buka Alkitab ya, tapi tinggal dicatat, nanti kalau enggak menyaksikan lagi di tayang ulang di YouTube-nya ya. Tapi buat Bapak Ibu yang ada di tempat kita masing-masing, yuk kita buka Alkitab kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita supaya kita bisa mendapat pengertian. Dan setiap orang yang hidup di dalam pengertian oleh firman Tuhan akan mendapatkan hikmat dan tuntunan. Oke. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dengan perikop kunjungan Ratu Negeri Sheba. Oke ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Iya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kita hari ini diingatkan tentang hal bagaimana kita menata letakkan kehidupan kita selama ini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di ayat yang keempat sama yang kelima itu kan Ratu Negeri Sheba melihat, lalu kemudian
segala hikmat, ya, dan juga rumah yang telah didirikan, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, ya. Lalu apa lagi tuh? Banyak kan nih kelihatan pelayan-pelayannya, melayaninya, berpakaian, minumannya, dan korban bakaran dan lain sebagainya. Ini bicara mengenai sebuah nasihat. Artinya Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu pergi, perilaku Bapak Ibu dan saya itu pasti dilihat orang. Ketika cara kita makan, cara kita berpakaian, cara kita menjamu atau menyambut, cara kita mengerjakan pekerjaan di rumah, seperti apa sih keadaan orang-orang di sekitarnya, ya. Artinya begini, jangan hanya memperhatikan kebersihan atau misalnya kepantasan diri sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tidak diperhatikan gitu. Ya. Karena ada banyak orang yang penting diri dia sendiri aja yang kelihatan, yang lainnya nggak perlu. Padahal image dari perusahaan Anda itu dilihat dari luar sampai ke dalam, dari mulai yang tertinggi sampai yang melayani, ya, sampai office boy-nya dilihat tuh kepantasannya, keramahannya, dan lain sebagainya. Usaha Anda pun juga dilihat bukan hanya sekedar enak makanannya. Misalnya nih contoh, kalau Bapak Ibu punya usaha, ya, bukan cuma tentang enak makanannya, getol doanya, bukan cuma itu saja, atau jago kokinya. Mau makanannya enak, mau jago kokinya, ya. Tapi kalau yang bertugas pada saat rush hour atau jam sibuk melayani customer, itu orangnya ternyata nggak ramah, nggak ada senyum-senyumnya, maka tidak akan memberikan kesan yang baik. Kesannya apa? Paling begini, sayang ya, padahal makannya sebenarnya enak, tapi yang melayani mukanya udah kayak penjaga kuburan misalnya gitu. Udah kayak malaikat sakaratul maut, bawaannya pengen nyabut nyawa aja, atau mukanya ngeselin banget ya. Nah, jadi mungkin orang tidak akan mau ke tempat itu lagi, walaupun enak misalnya. Nah, ya, jadi ini bicara mengenai keterkaitan satu dengan yang lain. Kelayakan sebuah usaha, kelayakan sebuah pelayanan juga begitu. Ya, bagaimana mau firmannya bagus, tapi kalau salah satu dari pengerjanya ternyata cacat, tetap yang dilihat pelayanannya kurang sempurna. Makanya nggak gampang Bapak Ibu untuk menjaga image atau nilai hidup seseorang. Itu butuh tata kelola kerja dengan benar. Ya, tata kelola kerja itu artinya adalah bagaimana kita melaksanakan pekerjaan kita, tugas kita, apapun itu dimensinya, bentuknya, itu secara efektif, lalu efisien, namun bisa menggambarkan tujuan dan tenaga kerja waktu yang dikerjakan, dan termasuk fasilitas dan aturan dalam mengerjakannya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan apa yang kita baca ini, bahwa mungkin akan ada ratu-ratu Sheba lain, artinya orang-orang yang mungkin pasti ngelihat bagaimana nih selama ini pulang dari Holy Land misalnya contoh. Ada perubahan nggak? Nah, kalau pulang dari Holy Land gak ada perubahan, ngapain ke Holy Land? Nah, misalnya kayak gitu. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sering bangun pagi nih. Terus sering ikut BW. Jangan sampai begitu Bapak Ibu sudah ikut BW sering, terus muncul omongan begini, ngapain ikut BW kalau mulutmu masih begitu, perilakumu masih begitu. Itu kan sayang. Ya, padahal bukan karena BW-nya. Kan BW bukan menentukan kita ya misalnya, kan bukan berat, tapi kenyataan hidup di dalam sekitar kehidupan kita tuh modelnya kayak begitu Bapak Ibu. Ya, bahkan untuk seorang anak yang melakukan kesalahan aja orang tua yang kena getahnya.
Anak siapa tuh? Kok kelakuannya kayak gitu? Oh, pantes. Oh, nggak nyangka ya. Tetapi konotasinya pasti negatif. Tendensinya tuh selalu ya. Ada orang-orang yang bisa mengakui, ada orang-orang yang nggak bisa mengakui. Nah, di sini gambaran bahwa kalau semuanya bisa tertata letak kerjanya itu sebagaimana mestinya. Artinya tata letak kerja seorang suami seperti apa, istri seperti apa, sudah berumah tangga, punya anak, sebagai bapak harus bagaimana, ya kan? Sebagai ibu harus bagaimana? Seperti apa tuh maksudnya gimana? Ya, suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Ya, istri menghormati dan tunduk pada suami. Lalu begitu punya anak, suami jadi imam, istri jadi tiang doa. Ini kalau berkelanjutan terus, hasilnya ya banyak kesan yang baik, banyak berkat yang luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seiring nama kita juga dianggap baik. Makanya Bapak Ibu, gambaran kita kalau bisa ikut BW ini sebenarnya kita sedang memberikan sebuah nilai ketekunan, ya, salah satunya. Nah, kita belajar supaya kita lebih lebih bijak, lebih sopan, lebih disiplin, ngomong jangan sembarangan. Kan banyak sekali yang menjadi nasihat-nasihat di BW ini. Tanggung jawab, rendah hati, ya, kasihnya Sita seperti apa, sabarnya model kayak apa, lalu kemudian penguasaan dirinya bagaimana dalam segala perkara. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan apa yang kita alami ini pasti akan menggerakkan hati setiap orang untuk mengakui, dan akhirnya mereka akan memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Dan ada berkat-berkat yang sesuai, dan makanya di situ kan diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah, ya. Jadi artinya ada sebuah apresiasi dari pencapaian kita kalau kita itu bisa mempertahankan, bisa meningkatkan, bisa menumbuhkan apa yang selama ini kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Mulai dari hidup sendiri sampai ketemu pasangan, sampai menikah, sampai punya keturunan, mulai dari bangun hidup usaha sendiri sampai akhirnya dipercaya sama orang dan akhirnya kerja sama orang, atau Bapak Ibu buka usaha sendiri. Termasuk juga dari mulai pelayanan, dulunya cuman ngikut jadi jemaat biasa, lalu kemudian ikut, lalu kemudian masuk ke organisasi gereja, sampai Bapak Ibu barangkali punya pelayanan sendiri. Itu semua akan ada apresiasi yang Tuhan berikan, yang digambarkan sebagai apresiasi yang diberikan oleh Sheba kepada Raja Salomo. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini seperti istilahnya sesuatu yang sudah tidak ada lagi, ya. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Tentu kita rindu bahwa ya nggak ada lah, belum tentu ada lagi tuh orang model kayak gitu, misalnya gitu. Yaitu adalah sebuah pencapaian menurut saya yang akhirnya diakui oleh banyak orang. Nah, makanya Bapak Ibu, kita juga harus mau terus dibentuk, ya. Jadi ingat Bapak Ibu yang terkasih, tata letak kerja kita, kalau ternyata belum tertata dengan rapi, yuk kita rapikan. Ya, kita rapikan lagi cara kita menghadapi masalah. Kita rapikan lagi ketika kita lagi rumit karena banyaknya persoalan.
Kita rapikan lagi tata letaknya seperti apa, bagaimana menghadapi situasi yang kompleks, sebagaimana yang Bapak Ibu sudah dapatkan, baik dari sebelum kita ketemu di Holy Land, sampai kita jalan di Holy Land bareng, sampai kita pulang dan kita bersama-sama bertumbuh di BW. Semua pasti ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya pasti ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Untuk itu jangan sampai kita sia-siakan maksud dan tujuan Tuhan ini. Karena saya pribadi aja nggak pernah kepikiran bahwa bagaimana di tahun 2018 saya bisa ke Holy Land. Setiap tahun saya ke Holy Land terus. Lalu akhirnya bisa punya komunitas seperti ini. Seperti ketemu dengan Bapak Ibu semua. Nggak pernah ada perencanaan dalam kehidupan saya. Nah, hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan namun Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan letakkan di tempat di mana kita bisa melihat ini tuh tempatnya pasti. Nah, kita harus jaga Bapak Ibu gitu loh. Selain BW apa? Pasangan hidup kita jaga, anak-anak kita jaga, orang tua kita jaga, pekerjaan kita jaga. Tata letaknya tuh bagaimana? Ya. Pelayanan kita jaga, tanggung jawab kita jaga. Dan kualitas doa kita juga kita jaga. Pokoknya kita coba yuk atur. BW ini harus jadi tempat di mana kita bisa mengatur ulang tata letak kehidupan kita. Supaya tata kerja kita itu teratur dan efisien. Agar berkat-berkat apresiasi dari Tuhan itu boleh kita terima. Melalui orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang melihat. Orang-orang yang mengakui. Dan orang-orang yang mengagumi kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Hamba berdoa ya Tuhan, kami semua yang ada di BW ini bisa menjadi representatif Tuhan untuk menyatakan bahwa kami punya satu sistem tata kerja yang efektif dan efisien, teratur, tidak berantakan. Kehidupan kami mulai dari kami bangun pagi, kami berdoa, lalu kami berkomunikasi dengan orang-orang di rumah, lalu kami berinteraksi di dunia sosial kami bekerja, kami beraktivitas, sampai kami kembali, semua tertata dengan rapih. Oleh karena kami mengetahui dan kami melakukan firman Tuhan dengan benar. Untuk itu Roh Allah Roh Kudus, pimpinlah kami semua. Karena kami percaya kami memiliki satu pribadi yang melebihi Raja Salomo. Pribadi itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memiliki tuntunan firman Tuhan yang disebut sebagai firman Allah yang tercatat dalam kitab suci. Tertulis dalam sebuah kitab. Kami harus membaca, merenungkan, dan menjadikannya sebagai panduan dalam hidup dan pekerjaan kami. Dengan demikian, langkah-langkah hidup kami akan tertata dengan rapi. Setiap ide dan juga pemikiran kami dalam mencermati masalah, memutuskan dan mengambil sebuah tindakan ketika kami dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan dan kehidupan rumah tangga termasuk kehidupan pribadi kami, semuanya sesuai dengan aturan dan kehendak Bapa di sorga. Bukan hanya sekedar baik tetapi benar dan berkenan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa setiap orang yang mengikuti dan menyaksikan dan menonton BW ini, mereka akan semakin diperbaharui. Mereka akan semakin mengerti bahwa hidup di dalam kebenaran Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang hidup, bukan cuma tentang diberkati dan memberkati saja, tetapi bicara tentang keteraturan tata letak kerja kami sebagai manusia di dunia ini, agar nama Tuhan dipermuliakan dari apa yang dunia lihat dalam kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Aku mau hamba perkatakan Tuhan, semua yang membuka tangan tidak hanya menerima berkat, tapi juga menerima apresiasi daripada Tuhan, menerima penghargaan juga daripada Tuhan yang telah menata letak kerja dengan benar dan berkenan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kesembuhan, mujizat, damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu. Semangat, sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Amin. Makasih ya Bunda. Makasih ya Bunda. Makasih Abuna, Abuni, Abuni. Bapak Ibu. Terima kasih Abuni, Bapak Ibu. Selamat pagi. Mohon izin ini loh Bu Retno yang kita sudah rindukan dan doakan dari beberapa waktu yang lalu. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Ketemu Puji lagi. Tuhan. Sudah segar lagi. Amin. Ini ngomong-ngomong kok Bu Nancy sama Bu Duma, wah janjian nih Pinky hari ini luar biasa. Namanya Kompak sehat. selalu ya. Kompak selalu. Pak Musa juga kayaknya makin ganteng dan tampan luar biasa nih, kayaknya habis dirapikan dan habis dapat berkat Tuhan luar biasa ya. Amin Pak Musa. Puji Tuhan, segar sehat selalu ya, jaga kesehatan. Oke. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua tampak sehat, iya. Luar biasa. Lebih baik tampak sehat daripada tampak samping dan tampak depan. Oke. Bapak Ibu sekalian. Benar, Abuni semua bapak-bapak, ibu-ibu, makasih kita udah dapat berkumpul pagi ini, dengarkan renungan firman Tuhan. Biar kita menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Amin, sama-sama. Terima kasih. Ya, jangan lupa pesan Tuhan hari ini ya Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang juga sama seperti Raja Salomo, dapat apresiasi dari Tuhan dan dapat apresiasi dari orang-orang sekitar kita. Yuk kita kelola dengan baik kehidupan kita masing-masing dan pekerjaan kita. Sampai kita ketemu besok pagi di BW. Berarti jangan kasih kendor. Sama jangan lupa cas handphonenya dan laptopnya. Tuhan berkati. Dah. Iya Bunda. Makasih Abuna, Abuni. Ya Bunda. Berkati kita semua. Amin. Berkati Bapak dan Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Dah. Terima kasih, Hati-hati Abuna. Pak Mardeni, hati-hati di jalan. Bu Mariana Terima kasih ya, semangat, Bunda. Bu Terima kasih. Ayen. Iya, Bu Lani juga semangat ya, Bu Leli semuanya, Bu Femi, Bu Yani. Semangat Pak Yosep, Bu Risma, Pak Hendri, Bu Handayati, semangat selalu. Juga nanti yang teman Bu Handayati nanti saya ajarin Bu. Wah, kita doakan ya Bapak Ibu, akan ada satu sahabat baru nih, jiwa baru yang diajak sama Bu Handayati. Puji Tuhan. Oke, sehat selalu Bu Handayati. Oke deh. Tidak ada lagi semuanya, aman terkendali. Oke Abuni, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai besok ya. Dadah. Dadah. Ya Bunda. Ya. Abunda.